Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan insya Allah dimanapun saya tampil, izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, dan mengajarkan kepada semua para jamaah untuk senantiasa memuliakan alim ulama yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Saya titipkan pesan ini untuk yang kesekian kalinya. Mau siapapun pejabat yang duduk di dalam majelis taklim kita, siapapun orangnya, mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia gubernur, mau dia bupati, mau dia wali kota, jangan dulu disebut dan dimuliakan nama mereka satu persatu sebelum kita memuliakan para alim ulama, karena ulama itu lebih terhormat ketimbang pejabat. Sesuai? Baru belajar bahasa itu. Kalau yang kita hadiri malam ini adalah acara kenegaraan, maka boleh pejabat lebih dulu disebut dan dimuliakan. Tapi setiap kali kita mensyiarkan acara agama, maka pelaku agama lah yang harus lebih dulu dihormati. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memuliakan ulama-ulama kita? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga ulama-ulama kita? Sesuai? Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang mau langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari guru kita yang meninggal dunia, para alim ulama, apalagi beberapa bulan terakhir ini yang paling banyak menjadi korban COVID-19 adalah para ulama-ulama. Ada pimpinan pondok pesantren, ada kiai-kiai besar, ada habaib. Mereka pergi meninggalkan kita. 10 tahun yang akan datang belum tentu ada yang bisa menggantikan mereka. Maka jangan bosan-bosan, kita hantarkan doa yang indah untuk semua alim ulama yang mungkin hadir hari ini di tengah-tengah kita. Maafkan saya kalau tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya pastikan tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat untuk semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar masjid. Ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Semua yang terlibat, baik Laskar Al-Furqan, pihak masjidnya, donaturnya, wabil khusus untuk Riau Mengaji yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Siapapun yang terlibat, termasuk kita yang menghadirinya, kita mohon kepada Allah agar Allah catat setiap kedip mata nantinya, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki malam ini, insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal. Keberkahan pertama keluar dari masjid ini, Bapak Ibu akan dapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjidi, kata Nabi, siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju ke masjid,
la yuridu illa ayyata'allama khairan au ya'lamahu. Riwayat yang satunya au yu'allimahu. Dia masuk ke masjid tidak ada niat lain kecuali ingin menuntut ilmu, mencari kebenaran atau mengajarkan ilmu. Orang yang belajar dan yang mengajar, saya, bapak, ibu nanti dapat bonus indah dari Nabi. Apa bonusnya? Kana lahu ka ajri hajin, maka baginya kata Nabi bagaikan mendapatkan pahala seperti sudah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, nggak perlu ongkos. Tahun ini haji ditutup, seluruh dunia dilarang, tapi ibu bapak masih bisa mengantongi pahala haji. Bahkan hajinya sempurna, kata Nabi, tamman hijjatuhu, nilai hajinya sempurna. Atau dengan kata lain dijamin 1000% hajinya mabrur. Bapak ibu jangan dipikir orang yang mengeluarkan uang banyak, meninggalkan keluarga dari Indonesia menuju ke Saudi Arabia, lalu melaksanakan ibadah haji, lalu hajinya dipastikan diterima, belum jaminan. Kalau ada sedikit noda dalam uangnya, ada unsur-unsur keharaman, maka merusak semua ibadahnya. Sesuai? Tapi ada yang murah meriah, enggak perlu ngantri, enggak perlu ninggalin keluarga lama-lama, enggak perlu buang-buang tenaga. Kapanpun pahala haji yang sempurna ini bisa kita kantongi. Ketika mendengar ada kajian di masjid, langkahkan kakimu, mantapkan niatmu. Masuklah engkau ke dalam rumah Allah, niatkan untuk mencari ilmu. Keluar dari tempat itu dapat pahala haji yang pasti diterima. Alhamdulillah. Saya tahu persis jam-jam segini godaan buat mak-mak banyak. Jam-jam begini sinetron lagi hot-hotnya. Yang lagi digemari oleh emak-emak itu salah satu sinetron yang soundtrack lagunya Ku Menangis. Dari habis subuh lagunya Ku Menangis. Ini aneh kadang-kadang. Dari habis subuh sudah start sampai subuh gak selesai-selesai episodenya. Macam-macam ceritanya. Ku Menangis. Beruntung yang hadir hari ini adalah manusia-manusia pilihan, sudah bisa melawan hawa nafsunya, memilih tempat yang mulia. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti nggak dibikin menangis di dunia, nggak akan dibuat menangis oleh Allah di akhirat sana. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian hari ini insya Allah singkat, padat, simak. Anak-anakku dengerin baik-baik ya. Pasang kuping dengerin, pasang mata liatin. Duduk yang manis, diam ya, duduk yang manis. Nanti Habib doakan. Yang diam, yang nyimak nanti didoakan jadi wakil presiden. Cuma diam doang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jujur begitu masuk ke Riau Pekanbaru setengah kagum saya. Kagumnya apa? Riau nekat orangnya. Meskipun Covid masih berani. Kita di Jakarta nggak boleh bikin acara model begini. Ternyata orang Riau cuma takut dengan Allah. Alhamdulillah. Ibu tahu 7 bulan kami ulama dikurung di rumah. Nggak boleh bikin acara. PSBB, disuruh diam di rumah 7 bulan. Mulai dari sebelum Ramadan, jadwal saya semuanya roadshow di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan berantakan. Sebelum Ramadan kita sudah dikurung di rumah. Kalau dulu sehari sebelum Ramadan setan dikurung, sekarang ustaz dikurung.
Dunia sudah terbalik. Kita sempat tanya, kenapa ulama nggak boleh keluar? Kenapa dikurung? Shh, jangan Habib. Nanti kalau Habib keluar rumah, bahaya COVID menghampiri. Nanti Habib positif. Udah Habib di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Insya Allah nanti Habib negatif. Ternyata betul. Saya di rumah, saya negatif, istri positif. Bapak Ibu ngerasa nggak nih gara-gara mbah COVID ini semua jadi berubah. Nih bocah. Dulu yang namanya bocah-bocah ini nggak boleh pakai HP ke sekolah. Sekarang pakai HP nggak boleh ke sekolah. Terbalik dunianya. Dulu bocah-bocah ini nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nggak boleh bawa HP ke sekolah. Sekarang bawa HP nggak boleh ke sekolah. Terbalik nggak kira-kira? Jangan-jangan ini sudah pertanda kiamat sudah dekat. Suai. Bu, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan COVID segera berlalu. Insya angkat tangan kita munajat kepada Allah. Ikuti doa saya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Mudah-mudahan berkah doa ini yang diajarkan Nabi, segala wabah, musibah, bencana akan menjauh dari kita. Amin ya rabbal. Mohon maaf pengurus masjid, saya mau bertanya, apakah di masjid ini penceramah sudah nggak boleh lihat jam tangan? Masih boleh? Kenapa setiap kali saya lihat jam tangan mak-mak pada reset? Padahal jam-jam saya. Kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan heran. Itu hanya teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Kadang-kadang saya jauh-jauh hari sudah menyiapkan tema, begitu nyampe ke lokasi, tema mendadak bisa berubah. Depend on the condition. Do you understand? Alah ya sia-sia meragukan. Emang nenek-nenek paham bahasa Inggris? Tahu? Kalau nggak tahu saya ajarin, jangan kalah sama bocah-bocah. Anak-anak sekarang kecil-kecil, anak milenial udah pandai bahasa Inggris. Kita kalah. Nih biar nenek-nenek nggak ketinggalan amat, nggak ketinggalan jauh, saya ajarin. Tadi yang saya omongi, depend on the condition, itu artinya nek jangan buang sampah sembarangan. Kadang-kadang saya dari rumah, dari hotel sudah nyiapin materi Pak, nyampe ke lokasi seringkali materi bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan. Betul? Betul? Maka jangan heran kalau ada yang baru ceramah lihat jam itu sebenarnya lagi mikir mau ngomong apa setelah ini. Tadi sebelum saya lanjutkan, saya boleh minum dulu nggak? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tahu ada yang syirik. Saya minum, ada yang ngomong barusan haus. Kedengaran. Ini jelek-jelek begini ya. Kuping saya ini sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel. Saya bukan
Bukan haus, kan yang ceramah saya, yang capek pasti saya. Ibarat mobil, saya mobil yang berjalan. Perjalanan kita masih jauh, harus isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Bapak ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil mogok, nggak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda banget loh kalau minumannya sehat dan bawa berkah. Rasanya beda. Merek apa sih? Syirik lagi. Syirik tanda tak mampu. Oh, ternyata minuman yang selalu setia menemani dakwah saya kemana saja. Saya keliling Indonesia, minuman ini ada menyertai saya. Saya mengkeliling ke Yaman, saya ke Dubai, ke Jordan, ke Palestina, ke Brunei, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Korea Selatan, ke Taiwan. Ajwa selalu menyertai langkah saya. Ajwa ada artinya, ajaib water. Kenapa ajaib? 30 juz Quran dikhatamkan di setiap mata air yang ditemukan. Demi Allah, percayalah, Quran itu obat. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai' wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran jadi obat, Quran akan jadi rahmat bagi kita. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah jadikan air itu hidup dan menghidupkan. Tapi sayang, yang membuktikan kedahsyatan dua ayat ini orang Jepang. Di Jepang ada air yang didengarkan musik, kristal airnya jelek, tapi air yang didengarkan Quran, doa, zikir, salawat, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum ajwa, mungkin berkah Qurannya semua penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Ajwa meningkatkan imun, memantapkan iman. Promosi. Kata anak saya, ada makna lain di balik nama ajwa. Ajwa ada huruf apa saja? A, J, W, A. Makna yang kedua, Al-Habsyi jual water ajib. Saya nggak malu-malu berbisnis kalau untungnya buat agama Allah. Betul? Indonesia mayoritas muslim, kenapa ekonomi kita dikuasai oleh asing dan asing? Ada yang salah dengan perjuangan kita. Maka saya titip pesan, mulai hari ini tolong buat pengurus masjid, siapapun yang ngisi di mimbar ini, siapapun ulamanya, apapun acara agama di dalam sini, tolong bantu kami haramkan produk kafir masuk ke tempat masjid kita. Haramkan produk-produk Yahudi mengambil untung dari semua jaringan acara-acara kita. Kita mulai jihad ini dari minuman. Kita hijrahkan minuman kita. Lebih baik kita beli merek-merek minuman milik kaum muslimin. Mulai detik ini saya titip pesan, jihad paling urgent buat Indonesia, jihad ekonomi. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan jadi tamu di rumah kita sendiri. Bu, yang mau makan silakan cari dulu restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja monggo, tapi cari dulu warung-warung milik kaum muslimin. Yang mau beli produk, belilah produk milik kaum muslimin. Lebih baik dari kita, untuk kita, untungnya membangun agama kita. Kalau pedagang kita sukses, zakat mereka pasti bertambah. Sedekah mereka akan meningkat, syiar agama mereka akan semarak di mana-mana. Itu jauh lebih mulia karena kita pun ikut andil menghantarkan mereka semangat mengamalkan kebaikan di jalan Allah. Suai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Nanti sebelum saya tutup tausiah 1 menit sebelumnya akan kami perlihatkan kedahsyatan ayat Al-Quran. Mau?
Mau. Singkat, padat, episode kedua. Lihat dong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Quran jauh-jauh hari sudah Allah tawarkan konsep perubahan nasib manusia. Siapa yang ingin nasibnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, siapa yang mau hari ini lebih meningkat, lebih mulia dari hari sebelumnya, dalam Quran sudah dicatat tawaran itu, sudah Allah siapkan jawabannya. Saya beberkan rahasianya. Pengen hidupnya berubah, nasibnya terus makin baik, mau? Dalam Quran sudah ada, cuma kita doang yang gak mau baca Quran. Simak baik-baik, kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mau merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu sendiri berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya. Mimpi Allah akan rubah kalau kita tidak punya semangat untuk berubah. Suai. Mau pinter anak-anakku? Rahasianya mulai dari dirimu, belajar yang rajin, bergaul dengan teman-teman kelasmu yang semangat dalam menuntut ilmu. Dulu ketika saya seusia bocah-bocah ini, makhluk-makhluk halus ini kan makhluk halus. Anak kecil itu kan halus perasaannya. Dulu saya sekecil-kecil kalian dikirim ayah saya ke pondok pesantren. Saya mungkin siswa yang paling kecil. Begitu masuk pesantren, ayah saya sudah memberikan kata-kata yang menusuk hati saya. Bapak Ibu percayalah, berapa banyak perubahan yang besar bisa terjadi itu hanya diserang dengan kata-kata. Kata-kata itu memiliki kekuatan, apalagi itu perkataan yang datangnya dari Allah yang maha luar biasa. Betul? Ayah saya berkata, Ahmad, iya Abu ya. Kamu pengen jadi orang sukses? Mau ayah. Pengen jadi orang pintar? Mau ayah. Pengen jadi orang mulia? Mau ayah. Semua jawabannya ada pada dirimu. Kamu dulu yang harus merubah nasibmu. Kamu yang menentukan arahmu. Saya titipkan pesan, mimpi kamu bisa sukses, mimpi ilmu akan bersahabat denganmu kalau dirimu adalah pemalas. Jangan jadi siswa pemalas, jangan jadi santri yang penakut. Ilmu tidak akan mendekat dan bersahabat dengan. Nanti kalau kamu besok belajar, ayah titip pesan, duduk paling depan. Siap ayah. Kalau guru mau mengajar, kamu dengerin, jangan tidur. Siap ayah. Catat semua apa yang keluar dari mulutnya. Siap ayah. Kalau nanti gurumu lempar pertanyaan, angkat tanganmu, nak kalahkan siswa-siswa yang lainnya. Siap ayah. Tapi kalau nggak tahu jawabannya gimana ya? Yang penting angkat tangan dulu. Urusan tahu nggak tahu nomor nanti. Kamu latih dulu keberanianmu dalam kebaikan. Insya Allah ada hikmah di balik kebaikan. Saya pegang betul loh omongan ayah saya. Besok saya nyantri, besok saya belajar gabung di masjidnya. Mulai dari anak santri angkatan tahun pertama sampai tahun ke-6. Pimpinan pondok pesantren kami memberikan tausiah. Saya duduk paling depan. Ketika pimpinan sedang ceramah, saya pandang wajahnya sambil melotot. Takut ketiduran. Saya catat semua nasihatnya. Setelah terakhir, pimpinan pondok melempar pertanyaan. Tidak ada satu santri pun yang berani mengangkat tangan. Mulai dari santri yang tahun pertama sampai tahun ke-6, semuanya bungkam, takut mengangkat tangan. Saya teringat pesan ayah saya sebelumnya, Ahmad, kalau nasibmu ingin berubah, semua tergantung kamu. Angkat tanganmu, kalahkan santri yang lain, bikin bangga orang tuamu dalam kebaikan. Saya modal nekat.
Saya angkat tangan saya cuma sebentar doang. Teman saya yang di sebelah kagum, brother, emang kamu hebat banget ya, baru 1 hari nyantri kamu sudah berani ngangkat tangan. Tuh kakak tingkat kita 6 tahun nyantri aja nggak tahu jawabannya, kamu ngangkat tangan, hebat kamu. Kamu tahu jawabannya? Enggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa kamu ngangkat tangan? Saya sambil menangis menjelaskan kepada teman saya, kata ayah saya, yang penting angkat tangan dulu, berani dulu dalam kebaikan. Kalau kita berani dalam kebaikan, ada kemuliaan tersirat di dalamnya. Mau merubah nasib, kata ayah saya, mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Saya melakukan ini karena saya ingin membahagiakan orang tua saya. Bapak Ibu tahu apa yang saya dapatkan dari Allah? Langsung top chair. Pimpinan pondok pesantren kagum lihat keberanian saya. Ada santri baru masuk sudah nekat. Saya dipanggil maju ke depan. Ta'al ya waladi, ta'al, sini nak. Hebat kamu. Baru sebentar nyantri kamu sudah berani ngangkat tangan. Yang lain 6 tahun mondok nggak ada yang berani. Kamu tahu jawabannya? Enggak Buya, enggak tahu. Tapi kenapa kamu ngangkat tangan? Karena saya ingin belajar merubah nasib saya. Mau jadi pintar, kata ayah saya harus berani. Kalau ilmu ingin bersahabat, kata ayah saya jangan jadi santri pemalu. Akhirnya saya dipuji oleh guru saya dan didoakan guru saya. Dan bonus tambahan dari Allah, gara-gara keberanian saya, guru saya mengangkat saya menjadi asisten pribadinya. Asisten megangin sendal. Jangan meremehkan. Di mana ada sendal ulama berarti ada ulamanya. Kemanapun sendal itu parkir, di situ ada ulamanya, pasti ada sayanya. Ketika guru saya diundang oleh Panglima Pangdam di Sumatera Selatan, saya ada di sampingnya. Ketika guru saya diundang oleh Kapolda, saya ada di sampingnya. Ketika guru saya ijtima, kumpul berjumpa dengan ulama-ulama dunia, saya ada di sampingnya. Akhirnya hikmah apa? Mata saya dilatih oleh Allah memandang orang-orang sukses, memandang orang-orang besar, memandang orang-orang pintar, memandang orang-orang mulia. Semangat saya terus terpacu ingin menjadi orang yang merubah nasib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Percaya nggak, mau jadi apa sifat anak-anak ini tergantung apa yang sering mereka lihat oleh matanya. Makanya kenapa di rumah sering ditempelin foto-foto ulama-ulama ternama, ulama-ulama dahulu. Itu namanya riyadhah ainiyah, olahraga mata. Kalau sering lihat artis yang buka aurat, nanti lama-lama cenderung ingin ikut buka aurat. Kalau sering lihat ulama, paling tidak kita meniru pecinya, bajunya, jilbabnya. Kalau lihat ustazah pakai jilbab rapi, kita lihat, ya Allah pengen ikut. Mau jadi apa sifatmu tergantung apa yang sering dilihat oleh matamu. Betul? Saya kasih contoh biar pada pintar. Petugas kamar mayat pasti punya sifat jarang senyum. Sepakat nggak kira-kira? Ada petugas mayat di sini. Petugas kamar mayat biasanya rata-rata punya sifat jarang senyum. Mukanya nampak tegang terus. Kenapa? Hari-harinya bergaul dengan mayat. Matanya sering melihat mayit. Emang ada mayit cengar-cengir? Kalau ada mayit cengar-cengir, petugasnya udah jadi mayit berikutnya. Itu kebawa jadi sifat akhir. Contoh kedua, saya punya teman dekat dulu di Palembang, teman kecil. Hari-harinya nggak pernah senyum, cemberut aja, lihat orang cemberut. 10 tahun lebih kami tidak berjumpa. Satu saat saya sedang tabligh akbar di satu kota, nampak teman saya sudah berubah. Dari kejauhan orangnya murah senyum. Dari jauh saya nampak orangnya murah senyum.
padahal dulunya nggak pernah senyum, mahal senyumnya. Selesai tausiah saya panggil, brother, masih ingat teman lama? Ahmad. Saya langsung tegur, tumben berubah. Dulu kamu orangnya cemberutan, kenapa sekarang murah senyum? Dia memberikan jawaban, alhamdulillah Habib, sekarang saya sudah dapat pekerjaan. Oh, itu sebabnya. Kerja di mana? Rumah sakit jiwa.